pada saat itu ana mengalami yang namanya jatuh cinta kepada laki-laki. Allah ya Allah. Tapi di saat kita menghafal Quran, gak tahu kenapa itu wajah orang itu tuh terlalu Masya Allah. astagfirullahaladzim. Abi kalau udah masalah tentang berhubungan dengan laki-laki tuh sangat marah gitu kan. Abi udah gak kuat Bi gitu. Emang kenapa? Kamu ada masalah apa gitu? Udah suka sama ikhwan Abi. Ruang Tol Inspirasi. Pas waktu dari kejauhan itu, ya kita tuh ngelihat Ustadz Arifin pakai sepeda sama sapam di belakangnya. Dan pas saat itu beliau langsung nyamperin kita tuh mendoakan gitu kan, semoga menjadi hafizah yang mutkin, yang hakiki, yang bisa mengamalkan, gak hanya menghafal saja gitu kan. Dan yang terakhir ya, beliau tuh mendoakan kita agar mempunyai suami yang baik istrinya. Yang banyak istrinya. yang baik. Astagfirullahaladzim. Langsung nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Candaan beliau kan ya. Iya benar. Nah, beliau tuh pamit ke kita. Ana langsung kejar Ustadz Arifin. Bismillah, assalamualaikum Ustadz gitu. Boleh nggak Wardi minta tanda tangannya gitu. Oh masya Allah gitu langsung. Mana gitu kan. Akhirnya Warda sodorkan Quran ya. Pada saat itu Quran tanda tangan sama beliau. Tapi yang beliau tulis itu bukan tanda tangan aja. Ada kata-kata yang beliau tulis. Kata-kata itu adalah gini. Jangan pernah tinggal sholat malam. Karena kunci kemuliaan seorang mukmin itu ada pada saat malamnya. Jadi setelah beliau nulis ya, langsung diberikan ke anak. Kata beliau tuh gini, jutaan orang yang membenci kamu, jutaan orang yang berniat untuk menjatuhkan kamu, itu tidak akan bisa. Kalau apa? Karena kalau kita kalau kita udah menjaga sholat malamnya, karena kita itu udah memegang kunci kemuliaan. Dengan dengan menjaga salat malamnya gitu. Jadi berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, yang ingin membenci, yang berniat buruk kepada kamu, nggak akan bisa. Karena kunci kemuliaan itu udah dipegang kita gitu, dengan menjaga salat malamnya gitu kan. Langsung anak, ya Allah, langsung tersentuh gitu kan hati anak. Oh, ternyata selama ini Umi itu memberikan selalu mengingatkan salat malam itu anak sama sekali nggak menyentuh gitu. Nggak tersentuh ya. Iya, terserah setelah beliau memberikan motivasi tentang tahajud, masya Allah gitu kan. Kalau Umi tuh selalu menyarankan anak gini, tahajud itu ibarat kita tahajud nih, ada pagar goib yang melindungi kita sehingga setiap masalah yang ingin datang kepada kita itu akan mental gitu. Jadi kan pasti semua orang ya, mau itu orang kaya, orang miskin, pasti akan mendapat permasalahan ya. Nah, dengan kita tahajud, dengan kita menjaga tahajud, itu pagar gaib itu akan membuat masalah itu yang tadinya ingin ke kita jadi mental gitu. Iya, jadi ya intinya tahajud itu sangat penting lah ya bagi kita semua, apalagi bagi penghafal Al-Qur'an. Karena kita ya selalu membaca kalam Allah gitu kan. Pada situ adalah satu hal pengalaman yang paling berharga bagi diri anak gitu. Dan akhirnya beliau setelah menjelaskan semua itu, beliau bilang gini, santri harus kuat ya, santri itu harus kuat dan semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak umat. Itu yang paling penting kata beliau gitu kan. Akhirnya beliau pada situ pamit. Ana langsung Allahu Akbar. Ana langsung rindu sama zikiran beliau gitu kan pada saat itu kan. Ya, beliau terkenal dengan zikir. Nah, benar. Zikiran beliau gitu kan. Ana tuh satu zikiran ya. Pada saat itu kan setelah wafat beliau, Ana tuh kenapa enggak tahu di saat Ana melakukan kegiatan apapun gitu, di saat Ana nyuci, Ana ngepel, Ana nyapu gitu kan, itu jadi tuh pondok pesantren 4 lantai dekat dengan Masjid Adzikra gitu saat. Jadi di saat kita ada di Masjid Adzikra itu ada zikir akbar, kita bisa ngelihat dari lantai atas, lantai 4 gitu kan. Nah, zikiran beliau yang Ana rindukan itu pada saat ini adalah zikiran ini. Subhanallah walhamdulillah ya wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu Ana di saat kegiatan apapun gitu ya, gak tahu kenapa itu selalu meneteskan air mata gitu. Selalu, karena itu pertama dan terakhir Ana diberikan motivasi langsung pada beliau gitu kan pada saat itu. Ya makanya itu adalah ya Allah, pas beliau meninggal itu kehilangan banget gitu kan Ana tuh.
Nah, dan setelah itu anak semangat lagi murojaahnya ataupun ziyadah Al-Qur'annya gitu kan. Dan setelah mencapai setengah Al-Qur'an ya, juz berapa setengah Al-Qur'an? Juz 15 ya. Nah, masuki hafalan juz 15 itu anak mengalami ujian yang menurut anak itu paling berat di antara ujian sebelum yang pernah anak hadapi dan sudah anak hadapi. Itu ujian yang paling berat menurut anak itu. Karena pada saat itu satu ayat Al-Quran pun susah untuk masuk. Itu surah apa Ustazah? Surah Al-Isra. Al-Isra ya. Nah, jadi satu hari yang biasanya kita mendapatkan 2 halaman 1 lembar, itu satu ayat pun Masya Allah susah banget Ustaz. Ya. Emang karena ayatnya susah apa gimana? Enggak, karena ada ujian tertentu, ujian terberat bagi anak. Bisa diceritakan? Oke, Masya Allah. Gini, jadi itu pada saat anak masuki juz 15 itu membacakan surah Subhanalladzi asra bi'ibadihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Anak tuh susah banget itu dapat satu ayat itu. Kenapa? Karena pada saat itu anak mengalami yang namanya jatuh cinta kepada laki-laki. Allah ya Allah. Itu benar tanda ujian terberat bagi anak saat. Jadi nggak masuk satu ayat. Iya benar. Itu baru itu dalam pikiran anak. Ini aja baru anak sama Allah yang tahu begitu. Intinya baru rahasia kita gitu kan. Baru rahasia hanya anak dan Allah yang tahu gitu lah intinya. Belum terjerumus untuk berpacaran gitu loh. Iya, baru memikirkan. Iya, baru mikir nggak tahu kenapa di saat kita melakukan kegiatan apapun itu nggak kepikiran, nggak tergambar orang tersebut gitu. Tapi di saat kita menghafal Quran, nggak tahu kenapa itu wajah orang itu tuh terlalu Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya itu menurut Ana itu ujian terberat bagi Ana ya. Nah pada saat itu Ana sedih aja gitu. Kenapa ini ya Allah gitu. Apa ya Allah, Ana harus kayak gimana gitu. Ana pada saat itu bingung kan. Dan pada saat itu Ana memutuskan Ana gak lanjut menghafal Quran lagi kali. Sampai segitunya? Iya Ustaz. Ana saking sedihnya aja gitu. Satu ayat atau satu halaman ke bawah? Jadi gini misalkan ya, di saat habis muhadasah Ana hafal Subhanalladzi asra bi'ibadihi. Udah ingat. Coba salat duha dulu. Lupa lagi habis salat duha tuh. Lupa lagi. Iya. Jadi satu hari itu yang Ana storykan pada saat itu, besoknya ke Abi itu, kita panggilannya sebutan Abi ya, nah ustadznya itu. Abi itu cuma satu ayat. Kenapa ini ya Wardah satu ayat? Nah sampai pada saat itu seiring berjalannya waktu itu nggak mencapai target lah ya, intinya lebih lama 715 lah ya. Nggak tahu kenapa anak cobalah meruntinkan untuk sholat taubah setiap mau tidur. Ya Allah, anak selalu minta bagaimana caranya agar rasa suka itu dihilangkan sama Allah gitu kan. Ya Allah tolong ya Allah, saya lagi menghafal Quran ya Allah gitu kan. Ini menurut Ana ini ujian terberat banget gitu. Apa sampai Ana berpikiran apa Ana pulang aja gitu, Ana nggak mau lanjut. Soalnya Ana bingung juga pada saat itu. Ana harus cerita ke siapa gitu. Memang Ana satu pondok sama kakak ya. Pada saat itu Ana satu, tapi sulit untuk bertemu dengan kakak itu. Kenapa sulitnya? Karena kita tuh perumahan. Kita ngobrol aja tuh udah kena fitnah gitu loh Ustaz. Jadi agak susah gitu. Kalau mau ngobrol ya di depan rumah mudir gitu. Ketemu sama Akhilnya tuh susah banget gitu kan waktu itu. Akhirnya ya Allah harus cerita ke siapa gitu. Gak ada pada saat itu kakak kelas yang menurut Ana tuh memotivasi bagi diri Ana gitu kan. Akhirnya Ana kayak ada pikiran, udah lawar kamu berhenti aja udah, gak usah ngafal lagi lah intinya gitu kan ya. Ada pikiran kayak gitu. Dan pada saat itu setelah selesai juz 15 ya, agak lama itu prosesnya tuh karena gak sesuai target kan. Setelah selesai juz 15, tapi kita ada pengetesan dulu nih sama Ustadz, sama abinya lah ya. Tes tanya enggak, satu juz itu juz 15 itu dites tanya jawab gitu. Dites tanya jawab. Sebelum lanjut ya. Iya benar, sebelum lanjut kita tes tanya jawab dulu, tiga pertanyaan lah ya. Satu kaca kita baca gitu. Itu selama 1 minggu Ana enggak lulus tuh Ustadz. Biasanya yang 3 hari Ana langsung lulus gitu kan. Ini Abi ini heran gitu saat ini, Ustadz anak ini heran, guru tahfidz anak itu. Kenapa ya gitu? Pada saat itu anak memutuskan untuk gak ada cara lain, pokoknya anak harus cerita ini ke guru tahfidz anak harus cerita gitu. Ini aja jalan terbaik gitu kan. Karena anak pada situ udah gak kuat gitu, anak harus cerita. Iya, tetap aja kayak gitu, gak ada perubahan kan. Akhirnya anak memutuskan untuk cerita ke Abi gitu. Anak akhirnya ngambil antrian yang paling terakhir ya.
ambil atiran pagi terakhir. Setelah santri semua selesai, kelar talaki hafalan Quran. Anak waktu itu masih dites juz 15, masih juz 15 pada saat itu. Anak nggak lulus lagi tuh, nggak lulus. Anak berpikiran, aduh, nggak jadi cerita gitu. Berat ini soalnya masalah percintaan gitu. Soalnya Abi kalau udah masalah tentang berhubungan dengan laki-laki tuh sangat marah gitu kan. Pikirannya pada saat itu gitu. Kayaknya nggak jadi deh gitu. Udahlah, Anak mundur aja gitu. Setelah Anak mundur, langsung dipanggil sama Abi. Kak Wardah, sini bentar gitu. Kamu ini ada masalah apa gitu? Kok hafalan kamu kok kayak gini gitu? Abi perhatiin, kamu ada masalah apa? Ada masalah keluarga? Ada masalah kakak sama kakak ada masalah gitu? Ada masalah apa kamu? Cerita aja sama Abi gitu. Abi bingung nih sama hari-hari ini nih sama kamu nih gitu kan. Ya mau gak mau ya Anak harus cerita sama beliau. Anak langsung nangis pada saat itu. Abi, Wardah udah gak kuat Bi gitu. Emang kenapa? Kamu ada masalah apa gitu? Wardah suka sama ikhwan Abi kata dia gitu kan. Langsung beliau ketawa kata dia. Beliau ketawa biasa senyum gitu kan. Terus kata Abi ini, Wardah dengar baik-baik ya. Kamu ini udah setengah Quran. Kamu pernah nggak ada berpikiran bahwa kamu ingin nggak lanjut menghafal Quran? Iya Bi, Wardah kayaknya udah nggak bisa deh gitu, udah nggak mampu untuk lanjut ke hafalan selanjutnya gitu kan, karena menurut Wardah ini udah pengen pulang aja gitu, Wardah nggak mau gitu ngafal Quran lagi gitu kan. Jangan kayak gitu Wardah gitu. Nih itu sebenarnya itu ujian terberat bagi penghafal Quran sih. Mencintai seorang yang bukan mahram itu ujian terberat bagi penghafal Quran. Karena kenapa? Karena kalau kita terjerumus dengan yang namanya pacaran itu bisa disebut sebagai orang yang mendoakan Al-Quran gitu lah intinya. Doakan Al-Quran. Jadi kita ya hanya fokus ke pasangan aja gitu loh, ke hafalan enggak gitu kan. Pada situ beliau bilang kayak gitu. Kamu tahu teman Abi, Ustadz Deden Makhyarudin? Ustadz Deden ya. Ya, antum kenal? Aneh kenal. Nah, beliau itu teman beliau juga, teman Abi. Pada saat itu beliau kan pernah silaturahim kan ke pondok. Nah, Ustadz Deden ini cerita ke Abi juga pada situ. Beliau tuh cerita gini Wardah. Pada saat beliau menghafal Quran, pada saat masa-masa Ustadz Deden menghafal Quran itu, beliau juga pernah diuji dengan seorang wanita gitu. Menyukai seorang wanita gitu kan. Pada saat itu jalan terbaiknya, karena beliau pada saat itu belum mampu untuk menikah, jalan terbaik ya Ustadz Deden itu adalah puasa. Lah kenapa anti nggak puasa pada waktu itu? Anda nggak kepikiran pada saat itu? Karena pikiran Anda pada saat itu pengen pulang gitu. Udah nggak mau lanjut lagi hafal Quran gitu. Terus setelah ketemu sama Abi, nah setelah ketemu sama Abi, Abi kan ngomong kayak gitu kan, sama atasannya ngomong kayak gitu. Beliau itu menghafal karena nggak mampu untuk menikah, beliau berpuasa gitu, berpuasa. Karena kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda juga, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena ini adalah untuk menundukkan pandangan kamu kepada wanita atau laki-laki yang bukan mahram dan menjaga kemaluan gitu kan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, ya maka berpuasalah, karena itu adalah obat terbaik untuk mengendalikan hawa nafsunya gitu. Itu Ana baca di hadis riwayat Bukhari. Pada situ Ana langsung, astagfirullahaladzim, kenapa Ana gak kepikiran puasa Daud ya gitu kan. Nah itu tuh, setelah Ana dikasih motivasi sama Abi banyak kan pada saat itu kan, Ana cerita banyak sama Abi, Ana menjalankan untuk puasa Daud. Ana menjalankan untuk puasa Daud 3 bulan berturut-turut Ana berpuasa, dan alhamdulillah cobaan itu berakhir. kami juz 16. Iya, cuma itu berakhir. Kenapa berakhir? Karena orang yang ikhwan yang Ana suka itu pindah pondok. Iya. Berarti berkat doa anti nih, Masya Allah. Pindah pondok. Mudah-mudahan pindah pondok ke tempat pondok yang lebih bagus lagi. Iya. Pindah pondok. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke, Masya Allah. Pertanyaan mungkin kalau cobaan terberat saat menghafal Quran udah ini ya, termasuk yang tadi yang udah dijelaskan ya. Iya. Kemudian mungkin yang ini, apa motivasi anti tetap menghafal Quran? Oh, motivasi anak tetap menghafal Quran. Kan awalnya itu nanti hanya pengen mandiri ya. Iya, benar. Terus setelah menghafal apa motivasi? Untuk menyelesaikan 30 juz lah. Di pertengahan jalan itu kan anak merasakan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran gitu kan. Karena sebenarnya semua itu tergantung lingkungan sih, lingkungan kita gitu kan, kita dipenuhi dengan orang-orang penghafal Quran gitu kan.
dipenuhi dengan orang-orang penghafal Quran yang membuat anak itu semangat, yang membuat anak tuh makin cinta kepada Al-Quran gitu kan. Nah, motivasi yang membuat anak sampai saat ini bertahan untuk menghafal Quran itu, pada saat itu untuk menghafal Quran itu, untuk melanjutkan juz 30 itu, karena Umi yang selalu memberikan motivasi terbaik sama anak gitu kan. Kamu harus lebih baik dari Umi. Umi ngafal Quran 5 tahun belum lancar. Kamu harus bisa gitu. Kamu harus bisa menjadi pengganti Umi gitu kan. Apa namanya? Umi ini maksudnya kalau misalnya dibilang di umur 20 tahun ke atas beliau baru menghafal Quran gitu saat. Umur 20 ke atas. Iya, jadi tuh Umi pengen anak tuh lebih baik lagi lah dari beliau gitu kan. Lebih baik dari beliau dan bisa memberikan kita juga nggak hanya menghafal Quran juga, tapi kita bisa memberikan manfaat kepada banyak umat juga gitu kan. Itu sih, Sal. Oke, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, susah senang menghafal Quran. Susah menghafal Susah Quran. udah tadi ya sedikit. Iya. Senangnya sekarang. Oke, senangnya menghafal Quran itu Yang dirasakan lah sekarang apa dampak positifnya? Oke. Dampak positif menghafal Quran itu di saat apa ya? Kita sendiri yang waktu nikmat ya, di saat menghafal Quran itu adalah di saat malam hari sih. Ini sebelum Apa? menghafal Quran, maksudnya sementara menghafal Quran. Nanti kan setelah menghafal Quran, setelah 30 gitu. juz Ini itu ya. sedang pas Ya, pas lagi berjuang menghafal Quran ya. Ya. Pas lagi berjuang menghafal Quran itu ya apa namanya? Karena kita tuh itu tadi kita dipenuhi dengan orang-orang penghafal Quran yang membuat anak bertahan gitu, Ustaz. Anak bertahan dan pas itu anak bertekad juga bagaimana caranya agar agar kita bisa mencapai tujuan. Bagaimana kan kalau kita di surga itu kan paling tinggi surga Firdaus ya. Oke. Surga penghafal Ya, Quran surga gitu kan. Firdaus. Nah, itu yang salah satu membuat anak termotivasi gitu, Ustaz. Ingin masuk surga Firdaus, Masya Allah. Iya. Kalau dampak positif yang dirasakan setelah impactnya lah, setelah menghafal Quran 30 Setelah menghafal itu kan balik ke rumah nih. Mm. Setelah menjalani setelah mondok lah gitu. Setelah mondok nih ya. Ya. Oke. Dari situ ya, anak merasakan kenikmatan itu karena pada saat anak keluar dari pondok, anak nggak tahu pada saat itu anak kena waktu itu posisi nggak dapat ijazah juga, ya kan ya, nggak dapat ijazah, anak harus ngapain gitu kan di rumah tuh nganggur apa gimana gitu. Dan qadarullah gitu kan, qadarullah ada perusahaan BNI Syariah langsung menawarkan anak untuk mengajar di sana gitu. Oke. Di umur 17 tahun. Di umur 17 tahun anak mengajar di ngajar karyawan gitu kan. Pada saat itu anak tuh kayak nggak mungkin banget deh. Masa sih anak ngajar karyawan orang-orang yang udah berusia gitu kan. Kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya ternyata pas dijalanin, ternyata pas bantu dari doa juga dari orang tua gitu kan. Alhamdulillah bisa gitu. Mengajar Quran. Iya. Oke, mungkin sebelum menutup podcast ini, mungkin Ustazah Wardah ada motivasi dikit lah buat Oke, teman-teman yang Masya Allah. mungkin baru mau menghafal Quran atau sementara menghafal Quran yang ingin menyelesaikan 30 juz. Oke. Silakan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, terutama nih untuk penghafal Quran ya sebenarnya, untuk penghafal Quran. Jadi jangan beritahukan berapa banyak jumlah hafalanmu, tapi biarlah orang lain yang melihat akhlak Quran yang ada pada dirimu, itu aja. Insyaallah. Mungkin itu aja teman-teman sekalian. Syukran Ustazah Wardah Ya, sama-sama atas Ustaz. motivasinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar motivasi dari Ustazah Wardah pada hari ini kita bisa ambil ibrah atau istifadah di dalamnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran buat teman-teman ETC TV dimanapun berada. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.